Nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Meisin, maafkan aku, Meisin. Meisin. Meisin! Tutur Tinula. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan disusun oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-6 dengan judul Cahaya Fajar Menembus Hutan Tari. Seri ke-159 ini didukung oleh para pemain Mas'ud sebagai Wangsa Alemu, Indra Hadi sebagai Sampit, Eli Ermawati sebagai Meisin, Yayu Kristanto sebagai Nyai Sepang, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Setelah peristiwa keributan di Pasar Singosari, Meisin berhasil menyelinap dari kerumunan orang-orang. Sekarang dia berada di sebuah bangunan kayu yang sudah tua, yang berdiri di sebuah kaki bukit. Bukit itu tidak terlalu tinggi, dan banyak ditumbuhi pohon-pohon yang rindang. Udaranya sangat sejuk. Sesaat lamanya Meisin tertidur pulas. Dia terbangun dan kemudian mendengar derap roda gerobak kuda yang semakin lama semakin dekat. Meisin merasa khawatir. Karena itu buru-buru dia bersembunyi di sebuah kolong yang di depannya terdapat tumpukan jerami kering. Tak lama kemudian terdengar gerobak kuda itu berjalan berderak-derak, semakin lama semakin dekat. Kau benar, Sempit. Tempat ini cukup nyaman. Dan agaknya tempat ini juga cukup aman. Tidak ada bangunan lain di sekitar tempat ini. Kita bisa istirahat sejenak sambil makan-makan dan minum. Ayo, bukalah buntalan perbekalan kita itu, Sempit. Ya, baik, Tuan.
Sampit, laki-laki muda yang berwajah kedungu-dungguan itu, segera mengerjakan apa yang diperintahkan oleh majikannya. Majikan Sampit adalah seorang pedagang palawija yang berasal dari desa Toyorungun. Dia bernama Wangsa Alamu. Tubuhnya gemuk pendek dan wajahnya seperti wajah seorang bocah. Mulutnya kecil dan ada sesuatu yang tidak enak memancar dari balik sinar matanya yang berkilat-kilat. Wangsa Alamu segera sibuk melahap makanannya, sementara Sampit hanya diam saja menunggu. Aku tahu. Kau pasti sudah lapar sekali, Sampit. Ayo, ngaku saja. Kau sudah lapar, bukan? Iya, Tuan. Benar, Tuan. Hamba memang sudah lapar. Nah, kau harus menunggu aku selesai makan. Iya, Tuan. Hamba akan menunggu. Hamba hanyalah seorang abdi. Kau tidak usah khawatir. Aku akan menyisakan ikan bakar ini untukmu. Kenapa, Tuan? Sampit. Iya, Tuan. Ambilkan aku air, Sampit. Baik, Tuan. Ini, Tuan. Nikmat sekali rasanya makan di tempat yang nyaman ini. Sampit. Iya, Tuan. Aku heran. Kukira menjadi orang kaya itu enak sekali ya. Mau apa saja keturutan. Tapi mengapa banyak orang bodoh di dunia ini? Apa maksud Tuan? Kalau menjadi orang kaya itu enak, mengapa banyak orang miskin di dunia ini? Kamu itu contohnya. Hidup hanya menjadi seorang pembantu. Apa sih enaknya menjadi seorang pembantu? Ya, menjadi pembantu memang tidak enak, Tuan. Contohnya saja, sekarang ini, perut hamba sudah lapar. Tapi hamba belum juga bisa makan seperti Tuhan. Kau ini Sampit. Kau tidak usah khawatir. Kau adalah pembantuku yang setia. Iya, Tuan. Tentu saja ikan bakar ini tidak akan kuhabiskan semuanya. Akan kusisakan beberapa potong untuk laukmu. Yang menjadi persoalan di sini adalah mengapa orang mau menjadi melarat. Maaf, Tuan. Hamba kira tidak seorang pun ingin menjadi orang melarat. Tapi, ya mungkin karena nasib yang telah membawa mereka menjadi melarat, Tuan. Maka, ya mereka terpaksa saja menerimanya. Oh, jadi mereka menyerahkan segala sesuatunya pada nasib. Iya, hamba kira begitulah, Tuan. Hamba sendirilah contohnya. Bukan hamba tidak ingin menjadi orang kaya. Hamba sudah cukup berusaha. Hamba pernah bertani, tapi ya itu, Tuan, selalu gagal. Lalu hamba juga pernah berdagang di pasar Singasari. Iya. Tapi hasil keuntungannya, ya malah dirampok orang, Tuan. Oh, begitu. Jadi kesimpulan hamba, ya memang nasib hamba harus begini. Oh, mau bagaimana lagi, Tuan? Iya. Kalau begitu ya sudahlah. Yang kaya akan tetap kaya dan yang miskin akan tetap miskin saja selamanya. Tapi kau tidak perlu cemas. Sekalipun hanya seorang pembantu, nasibmu masih lebih mujur dibanding dengan yang lain. Coba perhatikan saja. Sekarang ini banyak sekali orang hidup susah. Iya. Sekarang banyak gelandangan berkeliaran di mana-mana, kan? Iya, Tuan. Mereka tidak punya penghasilan tetap, tidak punya lahan pertanian, dan tidak punya rumah, serta tidak punya apa-apa. Mereka hanya punya penderitaan yang tidak kunjung reda. Ya, Sampit. Apa, Tuan? Tempat ini agak mencurigakan. Mencurigakan? Apa maksud, ya, Tuan? Sepertinya tempat ini cukup aman. Coba. Iya, Coba Tuan. kau periksa tempat ini, Sampit. Iya. Periksa kolong-kolongnya. Juga sudut-sudutnya. Iya. Coba Sampit. Iya. Kau bongkar tumpuan jerami-jerami kering itu. Jangan-jangan ada yang mengintip pembicaraan kita. Iya. Jangan-jangan kita bukan hanya berdua di tempat ini. Kita harus berhati-hati, Sampit. Di zaman seperti sekarang ini, banyak orang jahat. Iya, Tuan. Mereka suka merampok. Mereka suka mencari kesempatan untuk merampok. Iya, betul, Tuan. Ayo, cepat, Sampit. Cepat, periksa
tempat Ya, ini. baik, Tuan. Sampit segera memeriksa seluruh ruangan. Kadangkala ia membungkuk untuk mengamati sudut-sudut yang remang-remang. Suatu ketika ia merangkak untuk melihat kolong-kolong yang gelap. Mendadak Sampit melihat sesuatu yang mencurigakan dari balik tumpukan jerami-jerami kering. Perlahan-lahan pembantu setia itu melangkah mendekati tumpukan jerami-jerami kering. Lalu tangannya menggeser tumpukan jerami kering itu ke samping. Tuan, ada orang di sini, Tuan. Iya. Ada orang. Apa, Sampit? Ini dia orangnya, Tuan. Dia bersembunyi di balik tumpukan jerami kering. Di sana. Iya, Sampit. Tunggu sebentar, tunggu. Hai. Rasanya aku kenal orang ini. Bukankah kau perempuan yang telah membuat gara-gara di pasar Singasari tadi? Saya tidak bersalah, Tuan. Saya telah difitnah. Iya, benar. Kau memang perempuan yang telah membuat gara-gara. Sehingga beberapa orang pendekar berbaku hantam di lapangan rumput pasar Singasari itu. Siapa kau sebenarnya? Dan kau mau kemana? Dan di mana rumah? Saya... Tuan, agaknya dia sedang mengalami peristiwa yang cukup berat dan menggoncangkan hatinya, Tuan. Nampaknya dia bukan orang yang senang. Iya. Siapa namamu? Nama saya Rara Lamuri, Tuan. Oh iya. Rumahmu? Saya tidak mempunyai tempat tinggal. Saya seorang gelandangan. Saya tidak mempunyai tujuan hidup yang pasti. Iya. Tapi saya bukan seorang pencuri. Saya orang baik-baik, Tuan. Iya. Apakah kau tidak mempunyai orang tua? Tidak, Tuan. Orang tua saya semuanya sudah tidak ada lagi. Sanak famili? Saya tidak mempunyai sanak famili, Tuhan. Suami? Suami saya. Suami saya. Ada apa dengan suamimu, Roro? Suami saya orangnya sangat kejam, Tuan. Oh. Saya akan dijual kepada seorang saudagar kaya. Lalu saya terpaksa melarikan diri. Sekarang ini saya sedang dalam keadaan hamil, Tuan. Tapi saya tidak berani pulang ke rumah suami saya. Iya. Saya tidak berani menemuinya. Dia pasti akan marah sekali. Dan dia pasti akan memukuli saya. Sampit. Iya, Tuan. Bagaimana pendapatmu? Apakah cerita yang baru saja dikatakannya itu bisa kita percaya? Agaknya dia tidak berdusta, Tuan. Hamba kira kata-katanya bisa kita percaya. Iya. Baiklah. Sekarang begini saja. Bagaimana kalau kau ikut aku, Rara Lamuri? Ikut Tuhan? Iya. Kemana? Jangan, Tuhan. Saya tidak ingin merepotkan Tuhan. Kau tidak perlu merasakan sungkan. Keadaanmu sekarang ini memang sudah sepantasnya mendapat pertolongan, Rara. Kalau kau setuju dan kau percaya padaku, marilah ikut ke rumahku saja. Tapi saya tidak ingin menjadi beban orang lain, Tuhan. Saya tidak ingin menyusahkan orang lain. Maaf, Nona. Nona tidak perlu merasa takut. Tuan Wangsa Alamu ini adalah juragan saya. Dan beliau terkenal adalah seorang juragan yang baik hati. Beliau suka menolong orang lain. Iya. Kulihat kau sedang hamil. Dan keadaan badanmu nampaknya tidak begitu sehat. Kukira tidak ada jeleknya kau menerima uluran tanganku ini. Aku tidak bermaksud apa-apa. Percayalah, aku hanya sekedar ingin menolongmu saja. Nanti, kalau kau sudah merasa kuat lagi dan pikiranmu sudah menjadi tenang, kau boleh pergi.
Baiklah, Tuan. Kalau begitu, saya terima uluran tangan Tuan. Dan terima kasih sekali atas bantuan Tuan. Dengan apa saya harus membalas kebaikan budi Tuhan ini? Kau tidak perlu memikirkan soal itu. Yang penting kau harus mempunyai tempat tinggal sementara yang aman. Jangan berkeliaran di jalanan seperti seorang gembel. Itu akan merugikan dirimu sendiri. Ya, kalau nasibmu sedang kurang mujur, kau bisa menjadi mangsa orang-orang jahat di sekitar kota Singasari. Ya, sudahlah. Hari sudah akan sore. Kita harus segera berangkat meninggalkan tempat ini. Dan menjelang tengah malam nanti, kita sudah akan sampai di desa Toyorungun. Tapi Tuan, hamba belum makan. Sudahlah, Sambit. Nanti kau makan saja sekenyang-kenyangmu di rumah. Ayo siapkan kuda, kita berangkat sekarang. Nah, Rara, mari kita naik ke atas gerobak. Baik, Tuan. Sampit duduk sambil menggenggam tali kekang kuda. Dialah yang bertindak sebagai kusir gerobak kuda. Sementara Wangsa Alemu duduk di belakang bersama Meisin. Sinar matahari semakin lemah. Wajah sang surya timbul tenggelam di balik daun-daun pohon hutan. Setelah beberapa saat lamanya, mereka berguncang-guncang di atas gerobak kuda. Maka menjelang malam tiba, mereka pun mulai memasuki desa Toyorungun. Rupanya kau di sini. Aku mencarimu kemana-mana, Nyi. Ke kamar belakang, ke kamar samping, ke ruangan sebelah, ke gandok samping. Tapi rupanya kau ada di sini. Ada apa, Nyi? Biasanya setiap kali aku datang dari berdagang di pasar Singasari, kau selalu menyambutku dengan hangat. Biasanya. Bukankah kali ini lain dari biasanya, Kang? Lain dari biasanya? Ya, memang lain dari biasanya, Nyi. Biasanya setiap kali aku datang, kau buru-buru menyiapkan air panas yang dicampur dengan belerang dan daun-daun jambu. Iya, memang aku biasa mandi dengan cara seperti itu. Dengar, Kang. Malam ini tidak ada air panas. Rupanya kau capek, Nyi. Ya, baiklah. Tidak apa. Kalau kau memang capek, kau tidak perlu menyiapkan air panas untukku. Tapi setidak-tidaknya kau pasti sudah menyiapkan makanan kesukaanku. Tidak ada makanan, Kang. Loh, Nyi, ada apa, Nyi? Kok kelihatannya marah-marah begini? Apa salahku, Nyi? Dasar laki-laki. Dasar laki-laki tidak tahu diberi kepercayaan. Loh. 2 hari yang lalu kau pamit untuk berdagang di pasar Singasari. Aku memang berdagang di pasar Singasari. Mana bisa aku percaya, Kang? Kalau orang berdagang, pulang selalu membawa keuntungan. Bukan perempuan yang kebawa pulang. Sabar, Nyi, sabar. Bukankah soal ini sudah kujelaskan padamu ketika aku baru saja masuk pintu rumah ini tadi? Wanita itu bukan apa-apaku, Nyi. Aku juga baru pertama kali bertemu. Kau bisa bertanya pada Sampit. Kalau aku membawa dia pulang ke rumah kita ini, itu hanya karena rasa iba saja. Aku kasihan melihatnya. Aku tidak percaya. Kau pasti sudah sejak lama mengenalnya, Kang. Aduh. Jangan-jangan malah dia itu gundekmu. Dasar laki-laki tak tahu malu. Ayo, ngaku saja, Kang. Tidak usah mungkir. Ngaku bahwa perempuan itu gundekmu. Mengaku tidak, Kang. Sabar, Nyi, sabar. Tunggu dulu.
Tenang. Aduh, bagaimana ini? Kau jangan kelewat cemburu, Nyi. Aku ini sudah tua. Kau tidak perlu cemburu pada orang tua. Kita sudah lama hidup sebagai suami istri. Mengapa kau masih juga belum bisa percaya padaku? Nyi, kalau aku mau bermain gundik-gundian begitu, mengapa harus kubawa pulang ke rumah ini? Kau ini jangan membuat gara-gara, Nyi. Aku bermaksud baik pada orang itu. Dia sudah sepantasnya kita tolong. Sudah. Tidak usah banyak bicara, Kang. Aku hanya ingin bukti bahwa kau benar-benar pergi berdagang ke pasar Singasari. Kang, mana keuntunganmu? Mana? Aku mau lihat. Oh, iya. Soal itu beres, Nyi. Lihat. Nah, bagaimana, Nyi? Bagaimana? Kau puas? Banyak juga keuntunganmu kali ini, Kang. Berapa semuanya? Kalau kau mau tahu persis, hitung saja sendiri. Tapi, kalau tidak salah, jumlahnya lebih dari 300 kepeng. Banyak bukan keuntunganku kali ini? Kang, biar aku yang menyimpan uang ini. Tapi dengar, Kang, aku masih belum percaya. Aku akan mendesak Sampit agar mau memberikan pengakuan yang sesungguhnya. Aku hanya ingin tahu siapa sebenarnya wanita yang dibawa pulang ke rumah oleh suamiku itu. Siapa dia? Namanya kalau tidak salah ya Gusti ya, namanya Rara Lamuri, Gusti Putri. Dia pacar gelap tuanmu, bukan? Dia gundek tuanmu, bukan? Bukan Gusti. Bukan kok. Dia cuma... Dasar, kau sama saja dengan tuanmu itu. Sama-sama lelaki. Pasti kalian sudah berkomplot. Aku tidak akan bisa mempercayai keteranganmu. Lebih baik, aku akan bertanya langsung pada orangnya. Tunggu, Gusti Putri, tunggu. Nona Rara Lamuri nampaknya sedang tidur pulas, Gusti Putri. Hei, apa? Tidur pulas? Iya. Ini rumahku, Sampit. Ini tempat tinggalku. Kalau dia sedang tidur pulas ataupun sedang pingsan, dia harus bangun untuk menjawab pertanyaanku. Nyai Sepang bergegas meninggalkan kamar Sampit, pembantunya yang setia. Istri Wangsa Alemu yang juga bertubuh gemuk itu kelihatan bersungut-sungut. Dia tidak senang suaminya pulang membawa seorang wanita yang sekarang ditempatkan di gandok samping kiri rumahnya. Nyi Sepang sama sekali tidak puas mendengar pengakuan suaminya ataupun Sampit pembantunya. Karena itu dia ingin langsung menemui Maisin dan menanyakan segala sesuatunya. Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.